Setelah mengetahui tentang penempatan saldo normal akun pada video sebelumnya, maka untuk meningkatkan pemahaman cara meletakkan akun atau cara penerapan akun sesuai transaksi yang terjadi, maka akan dibuat suatu latihan untuk menguatkan pemahaman tentang peletakan akun sesuai saldo normalnya masing-masing. Di sini yang pertama akan dibahas pemahaman dengan contoh transaksi. Jadi di sini akan terdapat contoh transaksi beserta detailnya masing-masing dan cara penjurnalannya sesuai saldo normal dari masing-masing akun. Pada transaksi pertama tertanggal 1 bulan 8 tahun 2023. Dibeli persediaan barang dagang dari PT Sanca secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini merupakan transaksi pembelian barang dagang secara kredit yang dimana ditentukan dengan syarat pembelian atau termin, yakni 2/10 yang berarti jika membayar pada hari ke-10 atau kurang dari hari ke-10 setelah terjadinya transaksi akan mendapatkan diskon 2% dan batas maksimal pembayaran yakni adalah 30 hari. Maka di sini ditentukan dibeli persediaan barang dagang secara kredit. Maka di sini terjadi transaksi hutang dagang kepada PT Sanca karena kita membeli persediaan barang dagang namun secara kredit atau secara hutang kepada PT Sanca, sehingga kita memiliki hutang kepada PT Sanca dengan rincian yakni barang dagangan yakni sebesar 150 juta, lalu PPN sebesar 1.500.000 dan biaya angkut sebesar 500.000. Maka langsung kita jurnal dimulai dari persediaan barang dagang. Mengapa kok bukan dari hutang dagang terlebih dahulu? Maka diingat lagi, hutang dagang akan terjadi penambahan sehingga akan memasukkannya ke dalam saldo kredit yang diakibatkan dari pembelian barang dagang secara kredit. Maka karena di sini merupakan pembelian barang dagang secara kredit, maka hutang dagang pun bertambah dan akan berada di posisi kredit. Maka yang didebet apa? Yang didebet yang tertera pada data di bawah ini, yakni adalah barang dagangan, lalu PPN, lalu biaya angkut. Maka di sini akan tertera pembelian persediaan barang dagang. Maka yang jelas perusahaan akan membeli barang dagangan. Barang dagang merupakan aset dan aset jika bertambah berada di posisi debit dan berkurang kan di posisi kredit. Karena di sini konteksnya membeli, maka barang dagang pun bertambah sehingga barang dagangan pun akan masuk ke dalam posisi debit. Maka langsung di jurnal tanggal 1 bulan 8 tahun 2023. Karena di sini konteksnya adalah membeli barang dagang, maka barang dagangan akan berada di posisi debit. Sehingga tulis nama akunnya sesuai keterangan di sini karena ini hanya bentuk latihan. Seperti ini, yang dimana di sini persediaan barang dagang berada di posisi debit karena kita membeli sehingga barang dagang akan bertambah dan barang dagang termasuk aset. Maka jika aset bertambah maka berada di posisi debit sehingga persediaan barang dagang di sini akan berada di posisi debit dengan nominal yang tertera yakni sebesar 150 juta.
Lalu yang kedua adalah PPN. Di sini PPN merupakan PPN masuk. Perlu diingat, PPN ada dua jenis, yakni PPN keluar dan PPN masuk. PPN masuk akan terjadi ketika perusahaan membeli barang dagang kepada supplier yang dimana barang dagang tersebut akan dikenai pajak, sehingga barang yang bertambah ke dalam perusahaan maka pajaknya pun akan masuk ke perusahaan sehingga menjadi PPN masuk. Nah, lalu yang kedua adalah PPN keluar. Bedanya adalah PPN keluar akan terjadi ketika perusahaan menjual barang dagang yang dikenai pajak kepada customer, sehingga pajak tersebut akan ikut bersamaan dengan barang dagang yang dijual kepada customer, sehingga akan pajaknya keluar dari barang dagang yang dijual tadi. Karena di sini membeli presiden barang dagang yang dikenai pajak, maka PPN pun atau pajak dari barang tersebut akan masuk ke dalam perusahaan, sehingga karena pajaknya itu masuk maka akan dicatat sebagai PPN masuk. Nah, PPN masuk perlu diingat kembali pada daftar akun sebelumnya. Di sini PPN masuk saldo normal adalah debit meski masuk ke dalam akun golongan kewajiban, sehingga jika bertambah akan masuk debit, jika berkurang akan masuk kredit. Karena di sini konteksnya membeli barang dagang yang dikenai pajak, sehingga pajak itu akan masuk. Karena masuk, maka PPN masuk akan bertambah dan akan berada di posisi debit. Sehingga di sini untuk PPN masuk kita akan catat di posisi debit. Dengan nominal sebesar 1.500.000. Lalu yang ketiga adalah biaya angkut. Biaya sama saja dengan beban, sehingga jika beban bertambah maka akan masuk debit. Jika berkurang akan masuk kredit. Karena di sini biaya angkut perusahaan bertambah untuk mengangkut barang dagang dari PT Sanca ke dalam untuk menuju ke gudang perusahaan, maka akan dikenakan biaya angkut oleh PT Sanca, sehingga biaya pun bertambah. Maka karena biaya bertambah akan masuk ke dalam debit. Dengan nominal sebesar Rp500.000. Nah, lalu apa yang akan terletak di kredit? Diingat kembali bahwa ini konteksnya adalah pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian persediaan barang dagang secara kredit, maka otomatis hutang kita pun akan bertambah dari hal itu. Maka karena hutang bertambah, diingat lagi, hutang adalah kewajiban dan saldo normal hutang adalah kredit. Maka jika hutang bertambah akan masuk ke dalam kredit, dan jika berkurang maka akan masuk ke dalam debit. Nah, di sini konteksnya dibeli persediaan barang dagang dari PT Sanca secara kredit, maka hutang kita bertambah, sehingga hutang dagang akan masuk ke dalam posisi kredit karena bertambah. Hutang dagang. Nah, untuk nominal hutang dagang sendiri, pertanyaannya berapa? Lihat dalam detail sebagai berikut. Yang di rinciannya, barang dagang sebesar 150 juta, lalu PPN sebesar 1.500.000, dan biaya angkut sebesar 500.000. Nah, dari hal ini, kita sebagai perusahaan berhutang kepada PT Sanca atas pembelian barang dagang, atas PPN, dan atas pula biaya angkutnya. Sehingga semua ini akan masuk ke dalam nominal hutang dagang.
Maka berapa nominalnya? Dengan cara kita menambahkan 150 juta ditambah dengan cara kita menambah barang dagang sebesar 150 juta, lalu PPN masuk sebesar 1.500.000 dan biaya angkut sebesar Rp500.000. Maka hanya perlu dijumlahkan 150 juta ditambah 1.500.000, maka 151.500.000 ditambah 500.000, maka sebesar 152 juta rupiah. Sehingga untuk hutang dagang di sini adalah 152 juta rupiah. Maka ini merupakan cara pengerjaan dari transaksi pertama. Lalu yang kedua, pada transaksi kedua pada tanggal 3 Agustus tahun 2023 dibeli perlengkapan dan peralatan secara tunai menggunakan kas kecil masing-masing seharga 700.000 dan 1.200.000. Maka di sini perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan secara tunai, berarti membeli perlengkapan dan peralatan ini langsung dibayar, bukan berarti dengan cara mengutang terlebih dahulu. Dibeli perlengkapan dan peralatan secara tunai atau cash menggunakan kas kecil, berarti perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan menggunakan kas kecil yang dimana masing-masingnya seharga Rp700.000 untuk perlengkapan dan 1.200.000 untuk peralatan. Maka diingat kembali, di sini membeli perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan ini masuk ke dalam harta, yang dimana kedua akun ini yakni perlengkapan dan peralatan, saldo normalnya adalah debit. Maka karena di sini dibeli perlengkapan dan peralatan, maka otomatis untuk perlengkapan dan peralatan ini bertambah sehingga akan masuk debit. Karena perlengkapan dan peralatan akan masuk debit jika bertambah dan akan masuk kredit jika berkurang. Maka di sini pekerjaannya tulis dulu tanggalnya. Lalu untuk keterangannya yakni karena kita memberi perlengkapan dan peralatan, maka akan bertambah. Perlengkapan dan peralatan bertambah, maka akan masuk dalam posisi debit. Untuk nominal perlengkapan yakni Rp700.000. Lalu di sini juga dibeli peralatan. Peralatan bertambah, maka akan masuk ke dalam debit. Dengan nominal sebesar 1.200.000. Lalu apa yang dikredit? Yakni adalah kas kecil. Karena kas kecil di sini dikeluarkan untuk membeli perlengkapan dan peralatan. Maka dengan keterangan kas kecil dikeluarkan, maka otomatis kas kecil pun akan berkurang dan kas kecil ini masuk harta. Karena masuk harta dan saldo normalnya adalah debit, maka jika kas kecil bertambah akan masuk debit dan jika berkurang maka akan masuk kredit. Nah, di dalam transaksi ini kas kecil ini berkurang karena untuk membeli perlengkapan dan peralatan kantor. Sehingga karena kas kecil di sini berkurang konteksnya, maka kas kecil akan berada di posisi kredit. Berapa nominalnya? Yakni sejumlah barang yang dibeli. Di sini perlengkapan dan peralatan yang dibeli dengan menggunakan kas kecil dengan nominal masing-masingnya yakni sebesar 700.000 dan 1.200.000. Maka untuk kas kecil yang dikeluarkan yakni sebesar nominal perlengkapan dan peralatan ini ditambah sehingga sebesar Rp1.900.000 untuk membeli perlengkapan dan peralatan.
Kemudian kita akan masuk ke contoh transaksi ketiga pada tanggal 4 bulan 8 2023. Dijual barang dagang dengan termin 3/10/30. Maka jika ada kalimat termin, ini berarti secara kredit. Karena di sini jual, maka ini penjualan secara kredit. Dengan rincian sebagai berikut kepada toko Ireng. Dengan data penjualan sebesar 50 juta rupiah, lalu PPN keluar. Masuk PPN keluar karena kita menjual barang dagang yang dikenai pajak. Masuk ke PPN keluar sebesar 5 juta. Lalu untuk beban angkutnya yakni sebesar 1 juta. Dan di sini karena merupakan contoh transaksi penjualan barang dagang yang dimana pencatatannya yakni dengan perpetual, maka di sini terdapat data tambahan yakni harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang sebesar 45 juta. Maka kita akan mulai terlebih dahulu dari penjualan. Karena ini merupakan transaksi penjualan secara kredit lebih tepatnya, maka akan menghasilkan utang dagang. Karena hutang dagang akan bertambah jika terdapat transaksi penjualan secara kredit. Maaf, karena akan menimbulkan transaksi piutang dagang, karena piutang dagang akan bertambah jika terdapat transaksi penjualan secara kredit. Di sini merupakan penjualan barang dagang dengan termin, maka di sini dengan termin ini penandaan bahwa transaksi ini terjadi secara kredit. Maka di kalimat awal ada dijual, maka yang merupakan penjualan barang dagang secara kredit. Karena penjualan barang dagang secara kredit, maka akan menghasilkan akun piutang, karena piutang bertambah dari penjualan barang dagang secara kredit. Dan karena piutang bertambah, maka akan tercatat di kolom debit. Maka kita tulis terlebih dahulu. Tertanggal 4 bulan 8 2023. Piutang dagang posisi debit. Nah, di sini untuk lebih rincinya saja, piutang dagang kan terjadi dengan transaksi penjualan secara kredit. Piutang dagang ini terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, maka di sini penjualan secara kredit berarti penjualan perusahaan ini bertambah. Karena penjualan bertambah, maka posisi saldo normal dari penjualan yakni adalah kredit. Maka penjualan bertambah akan masuk ke posisi kredit dan penjualan berkurang akan masuk posisi debit. Karena di sini penjualan bertambah atau transaksi penjualan, maka penjualan akan bertambah sehingga masuk ke posisi kredit. Lalu yang kedua adalah PPN. PPN yang dimaksud di sini adalah PPN keluar. Karena PPN keluar akan terjadi jika atas penjualan barang dagang yang dikenai pajak itu dijual. Maka karena di sini penjualan barang dagang yang dikenai pajak sehingga PPN keluar pun akan bertambah. Dan PPN keluar bertambah akan masuk dalam posisi kredit. Dan di sini tertera bertambah. Lalu terdapat beban angkut. Biasanya pada soal UKK, beban angkut di sini akan tercatat sebagai pendapatan angkut karena biasanya customer yang akan menanggung biaya angkut tersebut. Karena di sini biasanya umumnya saja beban angkut ini akan dibayarkan customer, maka akan masuk ke dalam akan tercatat sebagai pendapatan angkut oleh perusahaan. Pendapatan angkut juga termasuk ke dalam akun pendapatan, sehingga posisi saldo normalnya adalah di kredit.
Karena masuk ke kredit, maka pendapatan angkut ini jika bertambah maka akan masuk dalam posisi kredit, dan jika berkurang maka akan masuk ke dalam posisi debit. Karena di sini atas transaksi penjualan, maka pendapatan angkut penjualan ini pun akan bertambah. Karena bertambah sehingga akan masuk ke dalam posisi kredit. Lalu hanya cukup tinggal masukkan nominal-nominalnya masing-masing. Untuk penjualan yakni sebesar 50 juta. Lalu PPN keluarnya sebesar 5 juta. Lalu untuk pendapatan angkut itu sendiri yakni sebesar 1 juta. Maka untuk piutang dagangnya ini berapa? Piutang dagangnya untuk nominal kita akan peroleh dari 50 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta. Sehingga 50 juta ditambah 5 juta yakni 55 juta ditambah pendapatan angkut 1 juta yakni sebesar 56 juta rupiah. Maka untuk piutang dagang sendiri ini yakni sebesar 56 juta rupiah yang diperoleh dari nilai penjualan sebesar 50 juta. Lalu PPN keluar sebesar 5 juta dan dan pendapatan angkut sebesar 1 juta rupiah. Lalu di sini akan terdapat data tambahan, yakni harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Karena di sini perusahaan dagang dihitung secara perpetual, maka mau tidak mau dalam setiap penjualan baik itu secara kredit maupun tunai akan memperhitungkan harga pokok penjualan atau harga asli dari penjualan barang dagang yang tanpa ditambah laba atau hal lainnya, serta pengurangan persediaan barang dagang secara langsung dengan nominal asli yang nominal asli tersebut didapat saat pembelian barang dagang. Maka di sini harga pokok penjualan pun akan bertambah sehingga akan masuk ke dalam posisi debit. Karena saldo normal harga pokok penjualan itu adalah debit. Lalu untuk persediaan barang dagang ini posisinya di mana? Kan di sini kan konteksnya kita menjual. Menjual berarti persediaan barang dagang kita akan berkurang. Karena persediaan barang dagang ini termasuk ke dalam aset dan juga berkurang akan masuk ke dalam posisi kredit. Sehingga karena di sini penjualan dan barang dagang pun akan keluar karena dijual, sehingga persediaan barang dagang akan berkurang dan akan masuk ke dalam posisi kredit. Maka nominalnya berapa? Yakni 1 untuk 2 akun yakni sebesar 45 juta.